Pergi ke rimba mencari tumbuhan melata, ketemu sayang di pohon cemara. Assalamualaikum awal kata, saya mulai pembukaan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'du. Puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, serta yang ada di antara keduanya. Berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga saya masih bisa menyampaikan tausiah tentang kemerdekaan, dan para penonton masih bisa mendengarkan tausiah yang akan saya sampaikan. Kita patut mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan patut bersyukur atas nikmat Allah. Selawat beriringkan salam tidak lupa dan tidak bosannya kita hadiahkan kepada putra gurun pasir subuh Senin. Ia lahir, patung-patung di Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, yakni dia Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, para penonton yang mendengarkan tausiah saya. Maka dari itu, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya di hadapan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Randa Gusmanidi. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari Pasaman, Sumatera Barat. Pergi ke Pasaman membeli buah. Penjualnya cewek cantik nama Jamilah. Ini bukan pidato sembarang ceramah. Ini ceramah enak didengar, yahoo dan wah. Beli bakso dikasih kuah gulai, belinya di samping kebun bonsai. Kalau pidato saya mulai, dilarang pergi sebelum mendengarkan sampai selesai. Baiklah, judul pidato saya pada kesempatan kali ini adalah dulu diserang penjajah, kini diserbu oleh wabah. Tidak terasa 76 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Merdeka berarti mandiri, independen. Hari ini Indonesia sudah bisa berdiri sendiri atas sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka. Kita patut bersyukur hari ini kita sudah tidak merasakan yang namanya penjajahan seperti yang dialami oleh para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Oleh karena itu, maka jangan lupa untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Indonesia, bumi pertiwi, tanah-tanah yang telah dicuci oleh darah syuhada kebanggaan bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan republik, negara yang memiliki banyak pulau, beragam bahasa, beragam suku, agama dan ras. 17 Agustus 1945, para pahlawan berhasil memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Betapa hebatnya perjuangan pahlawan, betapa kerasnya perjuangan pahlawan.
untuk merebut kemerdekaan. Seraya berucap merdeka, 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 dan merdeka. Allahu Akbar. Berapa banyak tusukan pedang melayang, berapa banyak tusukan pedang yang tertancap, berapa banyak tumpahan darah berserakan, berapa banyak renggukan nyawa ikut melayang, berapa banyak waktu ikut terbuang. Betapa hebat suhada Indonesia. Mereka bisa mengibarkan sangsaka merah putih di atas bumi pertiwi Indonesia. Perjuangan pahlawan sangatlah besar yang tidak bisa diukur. Dengan perjuangan mereka, mereka bisa mengibarkan sangsaka merah putih. Dengan izin Allah, mereka bisa mengibarkan sangsaka merah putih. Dengan izin Allah, mereka bisa keluar dari masa penjajahan. Semua orang, termasuk saya, tentu mengetahui bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 yang bertepatan di hari Jumat pada bulan Ramadan. Namun, saya ingin bertanya, apakah ada yang mengetahui Indonesia itu merdeka 8 Ramadan 1364 Hijriah? Adakah yang mengetahui Indonesia itu merdeka 8 Ramadan 1364 Hijriah? Pasti banyak yang tidak mengetahui. Pasti banyak di antara kita yang masih belum mengetahui. Masih banyak. Sebuah penemuan yang ditemukan di sebuah software kalender horoskop ciptaan Johan Wijarko yang memperlihatkan jelas bahwa pada hari Jumat 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan Jumat 8 Ramadan 1364 Hijriah. Jika dikaji, kita akan mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia telah lama tertulis di Al-Quran. Benarkah? Mari dengarkan, mari simak dengan baik. Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, yang mana jika dihitung secara kalender Hijriah maka akan bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Hijriah. Dan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 di kalender Hijriah, maka akan menjadi seperti tanggal 8 dan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Angka 8 dan 9 menjadi patokan kita untuk menemukan surah dan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Tepatnya di surah yang ke-8, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 9, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu. Dan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran surah Al-Anfal ayat 9. Ayat yang tadi merupakan kisah dari keengganan para sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang enggan datang ke perang Badar, yang enggan datang pergi ikut perang Badar. Dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin, hingga kaum muslimin bisa memenangkan perperangan yang dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 5-14. Seolah-olah mengisahkan seorang Soekarno
seorang golongan tua yang agak enggan untuk memproklamirkan kemerdekaan, yang agak enggan memproklamirkan kemerdekaan pada saat itu, namun ia didesak dan terus didesak oleh golongan muda. Yang didesak golongan muda, para pemuda seperti Wikana menginginkan agar proklamir kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilakukan secepat-cepatnya. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Soekarno teguh hatinya untuk memproklamirkan kemerdekaan lewat pemuda-pemuda Indonesia yang bersikeras agar proklamir kemerdekaan Indonesia dilakukan secepat itu. Akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan atau 8 Ramadan 1364 Hijriah. Masih tentang Quran Surah Al-Anfal. Quran Surah Al-Anfal merupakan Quran Surah ke-8 dalam Al-Quran. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada ayat ke-17 dan ayat ke-45, yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh, tetapi Allah yang membunuh mereka. Akan tetapi, dan bukan kamu yang melempar mereka, tetapi Allah yang melempar mereka. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan untuk kaum mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Pada ayat 17 tadi semakin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan dan kemenangan kepada Indonesia yang berusaha memperjuangkan kemerdekaannya. Sedangkan pada Quran Surah Al-Anfal ayat 45, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan, maka berteguhlah hati, berteguh hati, kata Allah, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maka jika kamu ada masalah, maka sebutlah nama Allah, maka akan masalahmu insya Allah akan selesai. Ayat tersebut menggambarkan para pejuang muslim di masa dulu selalu menyeru kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa pertolongan Allah selalu datang untuk kaum muslim. Ingatlah, dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur dalam Al-Quran. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kemerdekaan Indonesia yang sudah tertulis dalam Al-Quran jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia menjadi negara. Sekarang kita dihadapkan dengan COVID-19. Pandemi ini juga masuk di jurang resesi, memasukkan kita ke dalam jurang resesi. Meskipun demikian, pandemi ini
bisa dijadikan sebagai momentum refleksi diri. Momentum untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa. Virus mewabah dari Wuhan, negara Cina. COVID-19 membuat orang-orang dewasa tidak bisa bekerja, hingga banyak yang terdampak PHK. Anak-anak tidak bisa bersekolah. Pengusaha-usahanya mulai merosot. Ekonomi juga ikut merosot. Virus COVID-19, virus corona, tidak hanya menyerang Kabupaten Pasaman, tidak hanya menyerang Provinsi Sumatera Barat, Minangkabau, Indonesia, juga tidak menyerang Indonesia saja. Akan tetapi virus ini mendunia. Masih banyak yang tidak percaya akan adanya virus corona yang sekarang menjadi masalah perdebatan. Dari data PKK Kemkes pada Kamis pukul 16.00 WIB 29 Juli 2021 tercatat sebanyak 3.331.206 jiwa yang terkonfirmasi positif dan 90.552 jiwa meninggal dunia akibat COVID. Mengeluh akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita di jalan kemudahan. Seperti Quran surah Al-Ibrahim, la in kasartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambah. Dan apabila kamu kufur, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Cerminan COVID dalam keadaan seperti saat ini, masih banyak para koruptor masih sempat berkutik untuk korupsi dengan angka yang mungkin bisa mencapai jumlah warga negara Indonesia. Kebijakan pun mulai agak aneh tak sedikit lagi. Masjid ditutup karena COVID, pasar dan mal dan jalan dibuka dengan keramaian tak lagi sedikit. Sekolah ditutup, pembelajaran daring tak lagi asik. Mudik dilarang, tapi turis mulai berterbangan. Masuk wilayah Indonesia barengan, tenaga kesehatan kewalahan tak bisa berkutik. Banyak yang terpapar COVID, jutaan jiwa juga terkonfirmasi positif COVID. Yang kaya semakin kaya, yang miskin mulai teraniaya. Yang teraniaya tambah sengsara. Inilah yang namanya NKRI, Negara Persatuan. Inikah yang namanya persatuan? Apabila masih ada perpecahan, bukan warga yang salah, bukan juga pemerintah yang salah. Kita, warga Indonesia, sama-sama salah. Ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Allah tidak akan menguji hamba di luar batas kemampuannya. Kita hanya perlu agar aman dengan menjaga imun dan iman. Tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. 5M, 5, 5, 5, 5, 5. 5M, 5M, 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Jika ingin aman dari wabah, jalankan saja protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jalankan protokol kesehatan apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Tak usah ada lagi perdebatan
yang akan hanya menyia-nyiakan waktu. Tak usah ada lagi kritikan, cukup saja jalankan. Kita buktikan kepada para syuhada kita yang telah gugur, yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Dulu mereka, para syuhada, bisa merdeka dari penjajah. Kini kita buktikan pada mereka, kita juga bisa merdeka dari wabah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata nan salah, jika ada kecek nan tersinggung, hanya maaf nan dapat ambo pintu. Bukan lembah, bukan gunung. Mungkin Toto, bukan Inung. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini pidato, bukan manggung. Ada kamu, ada emak, sama-sama makan ketupat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Illa liqa fi'umil atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.